1 Timotius 6 ayat pertama, semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap tuan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Jika tuan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus. Melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi, karena tuan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Ada 2 hal yang saya mau bagikan dari ayat ini. Yang pertama gini, kalau kita kerja ikut orang, kita jadi pegawai, jadi sebuah staf di sebuah perusahaan, kita harus mengerti bahwa kita harus menghormati atasan kita. Supaya jangan sampai nama Allah dan kekristenan dihujat orang. Orang akan bilang gini, orang Kristen kok kayak begitu. Atau mereka akan ngomong gini, semua orang Kristen sama. Mereka menghujat nama Kristus ketika mereka menyebut orang Kristen dengan demikian sinis. Jangan sampai kita membuat nama Allah dan ajaran kekristenan dihujat orang hanya karena tingkah laku kita yang tidak bisa jadi teladan. Makanya jangan kurang ajar sama atasan. Kita harus hormat sama atasan kita. Yang kedua, jangan sampai kita menyalahgunakan atau memanfaatkan hubungan sesama orang percaya. Mentang-mentang bos kita orang percaya, mentang-mentang bos kita orang Kristen, bersaudara dalam Kristus, kita malah memanfaatkan hubungan. Kita bilang gini, ya orang Kristen kan harus sabar. Kalau diutangi ya jangan marah-marah. Orang Kristen kan harus murah hati, ya kalau dipinjemin duit ya relakan. Orang Kristen kan harus bisa mengampuni, ya kalau bawahan bikin salah ya jangan dipecat lah. Kita pakai excuse ini karena kita tuntut atasan kita yang Kristen untuk sabar, lemah lembut, murah hati, mengampuni, dan lain sebagainya. Sementara firman Tuhan berkata gini, harusnya kita melayani mereka lebih baik lagi. Karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan kita adalah saudara yang percaya dan yang kekasih. Harusnya sesama orang beriman, kita malah lebih sungguh lagi melayani. Kita harus ngerti bahwa dari firman Tuhan ini kita ngerti bahwa pekerjaan kita adalah pelayanan kita. Berapa banyak kita yang menyepelekan pekerjaan dan mengutamakan pelayanan di gereja. Kita mengorbankan pekerjaan kita demi pelayanan di gereja. Padahal pekerjaan adalah pelayanan. Kita harus jadi saksi Kristus di tempat di mana kita bekerja. Sekolah kita adalah ibadah. Pekerjaan kita adalah ibadah kita kepada Allah. Kolose 3 ayat 22-24. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Banyak hal yang kita bisa belajar dari ayat ini. Bahwa kita harus ngerti, pekerjaan kita adalah ibadah kita kepada Allah. Bahwa ketika kita bekerja, kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Seperti untuk Tuhan, yang artinya kita memberikan yang terbaik. Bahwa pekerjaan kita adalah sakral. Pekerjaan kita adalah persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa kita harus melakukannya dengan takut akan Tuhan. Kita punya iman. Memang manusia yang menilai pekerjaan kita, tapi Tuhanlah yang menentukan upah yang jadi bagian kita. Dengan begitu kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh ketika kita mengerti pekerjaan adalah ibadah kita. Jangan kita malah memanfaatkan hubungan antara sesama orang percaya ketika kita bekerja kepada sesama orang percaya. Saya berdoa agar Anda mengerti bahwa kita ini tidak boleh hidup di 2 dunia, dunia rohani dan dunia sekuler. Di dalam hidup kita, di dalam hati kita, tinggal roh Allah, yang artinya kemanapun kita berada, roh Allah mengikuti kita. Ketika roh Allah tinggal dalam kita, hadiratnya menyertai kita. Kemanapun kita berada, roh Allah beserta. Kita tidak boleh memisahkan dunia rohani di gereja dan dunia sekuler di tempat kerja. Makanya tidak heran kelakuan kita beda. Harus kita ngerti kemanapun kita pergi, kita adalah saksi Kristus bahwa roh Allah tinggal dalam kita. Kita melakukan yang terbaik karena pekerjaan kita adalah pelayanan kita kepada Allah. Oh, hidup ini adalah ibadah, dan apa saja yang kita kerjakan, apa saja yang kita pikirkan, yang kita renungkan adalah ibadah. Mari anak-anak Tuhan, anak-anak muda, kerja sungguh-sungguh, sekolah sungguh-sungguh.
Itu adalah ibadahmu yang sejati. Karena hidupmu adalah persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Sehingga apa saja yang kamu kerjakan adalah ibadah kepada Tuhan. Kita harus jadi orang-orang yang sukses di marketplace. Berhasil dalam pekerjaan kita, berhasil dalam sekolah kita, berhasil di tempat kuliah kita. Kalau kita nggak jadi orang-orang yang berhasil, kita nggak bisa jadi saksi Kristus. Teman-teman kita akan bilang gini, lu sok mau ngajarin gua, lu juga masih banyak utang. Mau ngajarin gua tentang cara bagaimana rumah tangga lu aja berantem mulu. Lu mau ngajarin gua tentang Tuhan, nilai gua aja lebih bagus daripada nilai lu aja nggak lulus-lulus. Bagaimana kita mau memberitakan tentang Tuhan kalau hidup kita nggak bisa jadi kesaksian? Bagaimana kita mau jadi saksi Kristus kalau hidup kita nggak jadi berkat?